Kan, Bu. Ya, baik. Bapak Pendeta dan Bapak Ibu semua, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu, Bapa di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami dipertemukan dalam pemuritan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, biarlah kami sungguh mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Bapa, Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang akan belajar bersama-sama, yang akan dibimbing oleh Bapak Pendeta Usada. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, biarlah setiap apa yang disampaikan kami di dalam mendengar, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami mengerti Tuhan, apa maksud dari firman Tuhan, kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Begitu juga dengan materi-materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon pertolongan-Mu, sehingga kami dapat diberikan hikmat untuk mengerti dan hikmat untuk dapat melakukan setiap firman kebenaran yang ditaburkan dalam kehidupan kami. Bapak, Engkau memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang tidak bisa hadir. Tuhan juga memberkati melawat mereka, sehingga Sabtu yang akan datang kami boleh bersama-sama kembali Tuhan, di dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam pemuritan ini. Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pribadi kami masing-masing untuk sungguh mempersiapkan hati kami Tuhan dalam pemuritan ini, dan kami serahkan acara ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Dwi. Sama Pak Pendeta. Iya. Iya. Kangen juga ya, lama nggak ketemu kita ya. Sebulan lebih. 2. Sebulan lebih ya. Lama banget Pak. Iya. Iya, karena itu ada anugerah. Jadi ayat hafalannya saya tidak nagih hari ini. Saya udah lupa ya. Jadi anggap aja sudah lulus ya Pak Pram ya, yang buku kedua ya. Anggap udah selesai. Nah, saya lihat di Cibinong akan ada kursus Kairos ya tanggal 25 Juni ya. Iya. Nah, siapa saja yang ikut? Saya ikut Pak Pendeta. Iya, karena nanti kita coba bicarakan, karena itu hari Sabtu nanti bakal full. Apakah pemuritan kita terus jalan atau bagaimana? Karena Kairos itu dari siang sampai sore. Oh, itu kok di situ sore ya? Iya, sore, kayak itu kan cukup lama. Tapi nanti kita lihat tuh, kita jalankan dulu yang ini saja. Nah, bahan buku yang ketiga yang kita pakai hari ini nih dari buku Berbuah dalam Kristus. Itu bahannya hampir semua juga ada di dalam Kairos nanti. Jadi pas mungkin sambil kita memperdalam bagian ini, jadi saling melengkapi bahan-bahannya. Ada gambarnya juga yang sama, karena buku dasarnya ternyata beberapa bagian itu sama ya, buku sama. Tapi tidak membuat Bapak Ibu nanti bilang sudah dapat nanti nggak ikut lagi Kairos gitu loh. Iya. Oke, sekarang kita akan belajar pelajaran yang pertama ya. Kita belajar santai saja, jangan tegang-tegang ya. Ini belajar tentang berbuah di dalam Kristus. Ya, baik, kita sudah belajar di buku pertama, buku kedua ya. Dari berakar, diharapkan bahwa kita itu punya kekuatan akar yang kuat di dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi bagaimana mengalami kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita, kemudian terus-menerus bertumbuh dengan berharap bahwa dalam kehidupan kita sesudah dasar dibangun, terus ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu continue, terus-menerus ada di dalam hidup kita. Dan setelah bertumbuh, kita diharapkan berbuah. Berbuah ini menjadi berkat. Ya, memang ini bahan sangat bagus sekali. Jadi sama seperti menanam pohon, kemudian dia berakar kuat, kemudian dia bertumbuh dan berbuah. Dan ini adalah hal yang normal dan wajar. Jadi kalau satu tanaman tidak berakar, tidak bertumbuh,
tidak mungkin berbuah. Tapi kalau dia berakar, bertumbuh, berbuah, itu normal. Ya, jadi ini bukan hal yang istimewa sebenarnya, tetapi adalah sesuatu yang normal yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di dalam materi yang ketiga ini, kita akan belajar 3 bagian besar. Ya, pertama itu perspektif pelayanan. Maksudnya, kita akan belajar melihat pelayanan dari berbagai sudut pandang. Ya, melihat dari sudut pandang umum, kemudian dari sudut pandang Alkitab nanti. Jadi kita lihat 3 materinya ini. Jadi luas sekali yang pertama ini. Perspektif pelayanan. Kemudian yang kedua, di dalam buku ini kita akan belajar, sebenarnya belajar tentang diri kita, tentang profil pelayanan. Kita menggunakan kata profil saja, ada yang membaca profile, profile karena memang dari bahasa Inggris ya. Nah, jadi di mana beban kita, apa kemampuan kita, kemudian bagaimana kepribadian kita menjalankannya, kemudian pelayanan itu kemudian menjadi satu gaya hidup, gaya hidup. Nah, jadi ini nanti sebenarnya kita menggali diri kita bagian yang kedua. Semua ada pada diri kita, tinggal kita gali saja. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah kita dikembalikan kepada tujuan dari amanat agung Tuhan, bagaimana pola pelayanan dengan sasaran yang tepat, fokus yang tepat, seperti yang diajarkan oleh amanat agung, kemudian strateginya apa yang akan kita pakai. Setelah itu kita mengadakan upacara kenaikan kelas, menularkan berbuah dalam Kristus, gitu. Jadi itu gambarannya ya, jadi sistematikanya seperti itu. Saya berharap kita dengan sabar kemudian belajar bagian ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, Ibu Fani, tolong baca. Ibu Fani jago bahasa Inggris kan? Bapak bisa aja. Silahkan, Bu. Yang di buku halaman 9 ini kan ya, Pak? Di slide, ya. Di slide. Oh. The World Church, the World Gospel, the World Word. Talking Ada to-nya, yang ketinggalan, Bu. talking to-nya. The whole church Ini karena pakai talking. handphone nih, Bu. Iya, pakai handphone si laptopnya rusak. The World Church taking the world God's people to the world world. Oke. Oke, bahasa Indonesia ya. Terjemahan bahasa Indonesia supaya jangan bingung begini. Seluruh umat Seluruh Injil. membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Ya, jadi ini 3 kali kita akan belajar, dan ini didasari oleh gerakan Lausan. Lausan itu adalah satu tempat di negara Swiss di mana berkumpul hamba-hamba Tuhan yang menggumuli tentang pekerjaan misi di dunia. Jadi ini kegerakan misi dunia. Jadi bersyukur kita dapatkan bahan-bahan ini untuk menolong kita untuk mengerti pemikiran hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Oke, nah di dalam bagian pertama kita akan belajar 3 bagian penting ya. Pandangan Alkitab, kemudian pandangan strategis, kemudian bagaimana kita menjadi pekerja pelayanan. Nah, sekarang kita mulai dengan hal yang santai dulu. Ibu Esther. Ya, Pak. Tolong jawab ini, Bu. Hubungkanlah semua titik dengan 4 garis lurus yang tak terputus. Kira-kira iya gambarnya. Hubungkanlah semua titik dengan 4 garis yang tak terputus. Silakan kalau ada kertas mau dioret-oret, silakan bagaimana. Kayak huruf M gitu, Pak? Huruf M. Itu lebih dari 4 titik. Lebih 4 ya? 4 garis. Semua titik 4 garis. Oh, 4 garis. 4 garis. Garisnya berarti putus-putus ya, Pak? Nggak berhubung Nggak satu boleh. dengan Yang tak terputus. Garis lurus. Garis lurus yang tak terputus. Ayo, Ya, siapa yang kotak, bisa? Bang. Semuanya Hah? jadi kotak. Kotak. Kalau kotak, yang tengah nggak kotak ikut. ada yang nggak kena dong garisnya. Oh iya. Apa sih tambah ya? Kayak salib gitu. Tambah kayak salib, putus. Putus. Ibu Anik,
Belum ketemu Pak. Huruf Belum S ketemu ya? kebanyakan juga. Huruf S nggak bisa, nggak lurus, S, bengkok. S, S S bengkok. bisa S. Huruf Gimana, S, Bu? Pak. Huruf Iya. L. Huruf S L. 4 ya, 1, 2, S. 5. S. Jadi turun ke Hubungkan bawah, semua ke bawah. titik dengan 4 garis lurus yang tak terputus. Oh, 4 garis. Kalau S 5 Kotaknya apa? garis. Kotak Kotak ada yang nggak kena titik ya? tengah, yang tengah nggak kena. Harus semua kena ya? Iya. Bingung kan? Iya. Ini biasanya terjadi karena beda Kok asumsi. Beda asumsi. Jadi apa yang saya tanyakan garis ini dengan yang dipikirkan pasti berbeda. Sebenarnya ini hanya sebuah kuis ya. 1, 2, 3. 3, Hmm. 4. Ini juga bisa ya Pak ya? Ini Hah? karena ada tambahannya Oh, panjang ini. Kalau nggak ada tambahan panjang susah Iya. juga. Panjangnya melebihi titik-titiknya. Iya, jadi kena. Nah, jadi kita nggak usah perdebatkan. Ini permainan untuk membuka pikiran. Nah, mengapa sulit biasanya? Katanya karena adanya asumsi keliru yang mungkin kita tidak sadar. Kita pikirkan nggak boleh keluar tuh garisnya ke sana. Iya. Ternyata boleh. Iya. Oke, nah sekarang kita akan belajar. Seringkali pelayanan itu menjadi sulit karena asumsi kita yang keliru. Iya, padahal sebenarnya tidak sesulit yang seperti yang kita pikirkan. Nah, sekarang kita mau cek asumsi kita tentang pelayanan. Oke, Pak Pram, gambaran apa yang terlintas dalam pikiran Bapak jika membayangkan tentang kata seorang hamba Tuhan? Jangan bilang jidatnya licin ya. Hamba Tuhannya pendeta aja, Pak. Apa termasuk kita? Pokoknya hamba Tuhan. Setelah ketemu kata hamba Tuhan, apa yang Apa ada yang dalam terlintas dalam pikiran kita? Baik. Kalau sekarang lihat gambar ini ya pendeta gitu. Pendeta. Terus, apalagi yang lain silakan. Pendeta kan senyum tuh ramah. Pelayan Tuhan. Pelayan. Pelayan Tuhan. Terus apalagi? Kalau saya langsung terbersit semua orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sama orang yang melakukan kehendak Tuhan. Umumnya begini ya muncul ya. Pendeta, pastor, penginjil. Apalagi? Orang yang bekerja penuh waktu di gereja atau lembaga pelayanan. Apalagi? Seorang yang hidupnya diperoleh dari pelayanannya. Umumnya seperti itu bukan? Kalau kita ketemu kata pendeta, seorang apa tentang membayangkan seorang hamba Tuhan. Oke, sekarang berikutnya lagi. Seorang lulusan sekolah teologi. Ini pandangan populer ya. Ini tolong diperhatikan, ini masih pandangan populer, bukan pandangan Alkitab. Kita bisa lihat di buku kita ya. Nah, sekarang berikutnya lagi. Apa peran dan tugas hamba Tuhan? Silakan, siapa yang bisa jawab? Melayani jemaat. Melayani kebutuhan jemaat. Pak. Ya, Melayani kebutuhan jemaat, apalagi? Memperlengkapi jemaat. Memperlengkapi jemaat, apalagi? Memberitakan Injil udah pasti ya. Memberitakan Injil udah pasti. Ngerjain orang enggak ya? Jadi teladan. Jadi teladan. Ya, peran dan tugas hamba Tuhan, kalau kita lihat, terima kasih jawabannya. Biasanya bertanggung jawab atas pelayanan dan seluruh fungsi pelayanan. Ini pandangan populer ya. Ya. Kemudian berikutnya, peran dan tugas jemaat. Jadi jangan hamba Tuhan aja, sekarang jemaat. Menurut pandangan populer. Datang ke gereja duduk manis. Datang ke gereja duduk manis. Manasin bangku Bagus. ya Pak. Mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, apalagi?
Mau Melakukannya. diajar lah, mau mendengar, mau mendengar. Mau dengar. Ya, mendukung hamba Tuhan dalam keuangan dan beberapa bagian kecil. Nah, sekarang apa tugas Alkitab? Sekolah Alkitab. Memahami firman Tuhan, belajar dan memahami firman Tuhan. Iya. Mempersiapkan seorang untuk menjalankan seluruh fungsi pelayanan. Oke, sekarang berikutnya lagi. Nah, jemaat awam yang baik itu piye? Yang hidup seturut Dan dengan datang ke gereja. Datang ke gereja, nggak bandel, manut, Yang ikut apa kata pendeta. ikut kata pendeta. Apalagi hidupnya jadi saksi Kristus. ini pandangan populer loh, Bu, masih pandangan populer. Selalu memberikan persembahan. Pemberi Oke, Memberikan pertama perpuluhan. datang dengan kebaktian secara teratur ya. Itu yang pertama ya. Datang ke kebaktian dan acara-acara gereja secara teratur. Itu baik ya. Yang kedua, secara sukarela memberikan persembahan pada gereja. Baik kan? Baik, Pak. Ya. Mendukung program-program yang dijalankan pemimpin gereja. Bagus sekali. Kemudian ada satu tambahan. Jangan berbuat ulah. Hukum ke-11. Ya. Pokoknya baik-baik ya, jangan berbuat ulah. Itu jemaat yang baik. Wah, enak sekali kalau ada jemaat seperti ini. Datang kebaktian, manut, ngasih persembahan, dukung program, nggak berbuat ulah, nggak protes, nggak demo. Ya, saya sekarang ini lagi di demo oleh jemaat ya di sini. Di demo. Hah? Karena saya mau dipindahkan ke Jakarta, jadi hamba Tuhan di sinode. Wah, tenang yang di sini dong. Ya, Jadi kita mereka jangan ke demo, kita mendukung. jadi mereka demo. Jadi sudah demo dan sudah nangis-nangis jemaat. Ya. Iya. Mereka dapat kabar saya mau ditarik begitu ya. Nggak tahu jadi atau enggak nih. Perkapan, Ya. Pak? Perkapan? Belum tahu, ini kemungkinan tidak jadi karena jemaat sudah protes. Oh, alah. Iya, kalau jadi Agustus sudah pindah. Tapi kemungkinan Tapi kelihatannya Pak, kecil. jarang-jarang ada demo untuk mindahin pendetanya ya, Pak? Iya, demo mereka, jadi mereka sudah pada nangis, sudah buat itu, pokoknya nggak boleh pindah. Biasanya jemaatnya manut, Pak. Iya, ini manut, makanya karena sayang nih. Maksud saya gini, kalau yang mau pindah itu didemoin supaya nggak usah pindah, tapi maksudnya nggak ada yang demo suruh pendetanya pindah, gitu. Oh, gitu ya. Ada, Bu. Ada cuman nggak berani, Bu. Ada, Bu. Iya Nggak ya. berani. Demonya diam-diam ya, Pak Pram ya. Pak Pram nanti bisa jadi ini, jadi provokatornya nanti. Baik, ini pandangan umum ya. Sekarang kita lihat, apakah pandangan populer tentang pekerja pelayan itu benar-benar tepat? Siapakah seorang hamba Tuhan menurut Alkitab? Kemudian, apa yang diharapkan oleh Tuhan dari jemaat awam? Nah, sekarang kita akan melihat ya. Oke, Ibu Ani tolong baca Bu bagian ini, Bu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Oke, makasih Bu. Nah, sekarang tadi pandangan populer. Sekarang kita akan masuk kepada apa kata Alkitab tentang pekerja pelayanan. Nah, kalau kita melihat di sini, Petrus menggunakan kata kamulah. Jadi bukan menunjuk kepada satu pribadi, tetapi kepada bentuknya jamak. Bangsa yang terpilih. Ya. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Kamulah
Jadi kamulah digunakan kata di situ. Kepada jemaat pada waktu itu. Dan konteksnya ini kepada semua orang percaya. Tujuannya jelas, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar, artinya telah menyelamatkan kita dari kegelapan dosa menuju kepada terangnya yang ajaib, menjadikan kita terang bagi banyak orang atau bagi bangsa-bangsa. Jadi, kalau kita melihat pandangan Alkitab yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, maka ini berbicara bahwa semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Ya, jadi yang melayani itu bukan hanya sekedar pendeta, pastor, penginjil, majelis, dan aktivis gereja. Tetapi yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan ini dari sudut pandang Alkitab ialah semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Atau dalam bahasa kita, semua orang percaya adalah hamba Tuhan untuk melayani. Memang ada yang dipanggil khusus secara full time untuk melayani pekerjaan Tuhan seperti para penginjil dan para pendeta. Tetapi panggilan pelayanan itu kepada semua orang yang sudah diselamatkan. Ya, ini pandangan Alkitab yang pertama ya. Nah, ada satu peristiwa di dalam catatan Konsili Vatikan. Jadi di dalam konsili itu memberikan arah yang baru untuk mengembalikan keimaman orang-orang percaya. Ya, jadi maksudnya orang percaya kembali kepada tugas dan panggilannya menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Itu dalam konsili di Vatikan. Itu ada dalam catatan sejarah ya. Nah, kemudian yang kedua. Ya, yang pertama tadi sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Semua orang percaya. Imamat yang rajani itu maksudnya apa sih, Pak? Apanya, Bu? Imamat yang rajani itu maksudnya apa sih ya? Nah, itu sih Pak Pram sudah bisa jelasin, Bu. Pak Pram tolong bantu. Nggak bisa saya, Pak. Nggak bisa. Ada yang bisa nggak? Ibu Maya bisa nggak? Kata imamat yang rajani. Nggak terlalu paham, Pak. Imamat. Kalau itu dari kata imam. Pemimpin. Tadi Ibu Esther yang nanya ya? Iya. Jadi imamat itu maksudnya semua orang itu menjadi pemimpin atau bisa menjadi imam kalau dalam pengertian sederhananya. Imamat yang rajani. Jadi imam itu tugasnya menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ya. Jadi dalam relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Jadi semua orang itu bisa menjadi pengantara bagi sesamanya maksudnya. Ya. Jadi kita ini imamat itu bersifat umum. Jadi kelompok atau komunitas orang percaya yang dipanggil menjadi berkat bisa menjadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Intinya itu sama seperti memberitakan Injil. Gitu. Itu sederhananya, Ibu Esther. Iya, Pak. Oke. Oke, makanya di sini disimpulkan semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Jadi semua kita ini diselamatkan untuk melayani. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Oke, yang kedua, Ibu Lydia, tapi Ibu Lydia masih tugas ya. Yola, tolong baca Yola, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Terima kasih Yola. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini menjelaskan lagi kepada kita dengan sederhana. Kita ini diciptakan Tuhan, buatan Allah. Kemudian kita jatuh ke dalam dosa. Kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus, itu maksudnya diperbaharui di dalam Kristus. Dikembalikan kepada tujuan semula. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini diterjemahkan melayani pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan pekerjaan ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalamnya. Menjadi bagian, menjadi gaya hidup kita, gitu ya. Nah, bagian yang kedua ini menjelaskan kepada kita begini. Semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Ya. Jadi ini penekanan yang sama. Semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Penekanan sama kepada poin yang pertama tadi. Nah, ini seorang ahli pertumbuhan gereja dari Amerika Serikat, Peter Wagner. Dia berkata bahwa dalam kehidupan kita itu ada yang pilihan, ada yang tidak. Misalnya ya, pakai sepatu itu pilihan. Mau pakai sepatu, pakai sendal, pakai itu pilihan. Tapi kalau makan itu bukan pilihan. Iya, atau Bapak Ibu makan itu pilihan. Makan nggak makan ya wes. Makan harus. Iya. Itu merupakan keharusan atau kebutuhan ya kalau makan. Nah, kemudian kalau bawa mobil, meskipun itu sebuah pilihan, tapi sebelah kiri bukan pilihan karena memang harus di sebelah kiri. Ya. Bisa paham ya? Jadi membawa mobil memang harus di sebelah kiri. Itu bukan pilihan lagi. Keharusan. Keharusan karena sudah ditetapkan demikian. Nah, menjadi orang Kristen itu tadi hanya untuk ilustrasi menekankan ya. Menjadi orang Kristen merupakan pilihan. Tetapi sekali memutuskan meminta Yesus menguasai hidup Anda, maka keterlibatan dalam pelayanan dan misi dunia bukan lagi pilihan. Itu keharusan. Jadi setiap kita yang diselamatkan, tidak ada pilihan untuk melayani atau tidak. Ya, itu sebuah keharusan. Kalau dalam bahasa Jawanya, itu konsekuensi logis. Ya, bahasa Jawanya. Konsekuensi logis bagi orang yang percaya ialah ya, ambil bagian dalam pelayanan dan misi dunia. Nah, kemudian ini contoh lagi ya. Kalau kita tidak makan dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan kematian. Sama seperti kalau kita mengendarai mobil di sebelah kanan, kita akan membayar akibatnya. Kecelakaan dan lain sebagainya bisa kita alami. Ya, karena kita melawan aturan yang ada. Oke. Kemudian yang berikutnya, untuk menekankan hal ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Kita akan baca, minta Ibu Maya baca bagian ini, Bu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Oke, terima kasih, Bu. Nah, perhatikan yang berwarna merah atas ya. Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Nah, ini berbicara bahwa setiap kita yang sudah percaya diberikan karunia. Ya, masing-masing kita punya karunia. Nanti kita akan mempelajari karunia itu di bagian poin besar kedua nanti ya. Karunia apa yang ada pada diri kita. Nah, setiap kita diberi karunia dengan punya tujuannya masing-masing. Kita saling melengkapi ya. Kalau ada orang yang bicara firman Tuhan, ada orang punya kemampuan untuk melayani dengan apa yang ada yang Tuhan berikan kepadanya. Nanti secara detail kita akan lihat di bagian berikutnya. Nah, bagian ini berbicara bahwa Tuhan memberikan kelengkapan kepada kita untuk melayani. Ya, tadi semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Bagian yang kedua ini,
semua orang percaya dilengkapi untuk melayani. Jadi luar biasa ya. Kita ini hanya pelaksana saja, kita ini sudah dilengkapi. Masing-masing Tuhan tahu bagian kita. Tuhan tahu dan Tuhan sudah memberikan kemampuan itu. Nah, sama seperti ini ya. Ya, ini alat-alat pertukangan. Maksudnya, setiap bagian ini punya fungsinya masing-masing. Sama seperti kita punya fungsinya masing-masing. Ya, ada yang di pemuda, ada yang di majelis, ada yang bagian diakonia dan lain sebagainya. Ada yang punya keterampilan bidang medis, ada yang bermacam-macam pokoknya. Tiap kita berbeda-beda ya. Jadi ini sebuah kekayaan yang Tuhan berikan. Nah, jadi semua orang percaya dilengkapi untuk melayani. Sekarang yang berikutnya, ayat firman Tuhan ini menegaskan kembali bagi kita. Oke, siapa yang belum baca lagi ya? Silakan Pak Pram deh bantu baca, Pak. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, terima kasih Pak Pram. Nah, jadi kita lihat di sini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ditekankan juga bahwa rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala itu diberikan berbagai macam karunia potensi yang ada. Tapi tujuannya jelas, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Seperti kita di kelas pemuritan ini, kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Jadi ini penekanan yang sama. Semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diperlengkapi dengan pembinaan, dengan pemuritan, pelatihan, ya kursus-kursus dan lain sebagainya, ingat kita diperlengkapi untuk melayani. Oke, sudah dua ya. Nah, kemudian di dalam buku ini, jadi di dalam buku ini menekankan hal yang sama ya. Jadi pelayanan itu kita diperlengkapi tidak hanya kepada para imam, tapi semua orang percaya itu adalah imam, seperti pertanyaan Ibu Esther tadi. Jadi semua orang percaya harus melakukan pelayanan, tidak hanya para rasul atau para pemimpin utama. Nah, ini disebut dengan imamat rajani tadi itu. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru menyatakan bahwa sebagian orang Kristen dipanggil untuk melayani jemaat Kristus di dunia. Namun semua dipanggil untuk melayani Kristus di dunia. Ini permainan kata-kata saja untuk memberikan penekanan. Ya. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Ya. Minta Ibu Esther tolong baca, Bu. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Oke, terima kasih, Bu. Nah, ini diambil dari doa Tuhan Yesus kepada para murid ya. Sebelum Tuhan Yesus menghadapi penderitaan, kematian, dan juga kebangkitan, serta kemudian memberikan amanat agung. Jadi, di dalam doanya Tuhan Yesus meminta supaya para murid ini, orang percaya ini diutus kembali ke dalam dunia. Ya. Supaya orang percaya akan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, bagian yang ketiga ini berbicara kepada kita, semua orang percaya diutus untuk melayani. Ya. Jadi sudah lengkap ya. Kita ini diutus untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Nah, di dalam buku ini dikatakan demikian, di buku kita juga ada tertulis. Panggilan merupakan undangan pribadi Tuhan bagi seorang untuk bekerja sesuai agendanya. Menggunakan talenta yang telah diberikannya dengan cara-cara yang memiliki kepentingan kekal. Jadi pertanyaannya buat kita sekarang ialah, apakah saya dipanggil? Bukan itu pertanyaannya. Tetapi pertanyaan yang muncul harusnya ialah, apakah panggilan saya dan bagaimana saya dapat memenuhinya? Ya. Saya ulangi. Jadi dengan memahami ketiga hal itu tadi, maka pertanyaannya bukan lagi apakah saya dipanggil, tapi apakah panggilan dan bagaimana saya dapat memenuhinya. Oke? Berarti apakah panggilan saya ini bisa dihubungkan dengan apakah karunia yang saya miliki kali Pak ya? Supaya mengerti bagaimana saya dapat memenuhinya gitu. Bukan, maksudnya ini masih umum Bu. Nanti tentang karunia. Jadi dengan tiga hal itu tadi ya. Pertama, orang percaya diselamatkan untuk melayani. Yang kedua, orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Yang ketiga, orang percaya diutus untuk melayani. Jadi maksudnya kita tidak lagi nanya saya dipanggil nggak sih gitu. Tapi yang kita tanya ialah panggilan saya di mana dan bagaimana saya melakukannya. Ya. Jadi jangan lagi nanya saya ini dipanggil nggak sih jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Kalau sudah diselamatkan artinya sudah dipanggil. Diperlengkapi artinya sudah dipanggil untuk melayani. Kemudian yang ketiga diutus untuk melayani. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pastor, tetapi semua orang percaya diselamatkan untuk melayani, diperlengkapi untuk melayani, diutus untuk melayani. Jadi jangan lagi bertanya itu Bu Esther, saya dipanggil nggak sih? Gitu. Sudah dipanggil. Oke? Kalau karunia nanti kita bahas di materi 4, 5, dan 6 ya Bu. Ya. Tenang saja, nanti Ibu akan temukan karunia Ibu di situ. Karena sudah ada, hanya kita buka saja. Oke, nah sekarang ini bukan asing bagi kita, amanat agung ini terus didengungkan di gereja ya. Jadi kita udah tahu bahwa Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan amanat agungnya. Jadi tujuan utamanya bagaimana kita memuridkan dengan tujuan Tuhan, kemudian membaptis, mengajar, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nanti bagian ini kita pelajari di pelajaran 8-9 nanti. Nah, sama seperti ini ilustrasinya. Pemadam kebakaran tugasnya menyelamatkan nyawa dari peristiwa kebakaran. Dengan berbagai tim anggota ya, tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Sedangkan kita menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bukan hanya menyelamatkan orang dari kebakaran api saja, tapi dari api neraka. Tugas kita itu tugas yang maha penting sekali. Menyelamatkan orang dari kematian kekal, dari api neraka. Panggilan ini sangat amat mulia, sangat amat berharga. Ya, ini istimewa dan Tuhan menyertai kita, berjanji menyertai kita. Nah, ini kesimpulannya ya. Ya, kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Semua orang percaya diutus untuk melayani. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Karena ini adalah pandangan Alkitab yang menekankan 3 hal ini. Silakan kalau ada yang belum jelas, karena ini dasar utamanya dulu. Kalau dasar ini tidak kita pahami, berikutnya nanti agak sulit. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada tambahan. Asal jangan dikurangi aja. Sudah jelas?
jelas. Sudah Oke, jelas kalau ada tugas di depan. ya, tugasnya berat ya, Bu ya. Tapi Tuhan menyertai kita. Amin. Sekarang kita lihat bagian berikutnya, pandangan strategis tentang pekerja pelayanan. Ya. Nah, ini sebuah survei, ini sudah cukup lama sih. Nah, ini hasil survei Gallup di Amerika. Yang pertama, hanya 10% anggota gereja yang aktif melayani secara pribadi. 10%. Kemudian 50% anggota gereja yang tidak tertarik untuk melayani. Nanti di Cibinong silahkan survei ya, dengan 3 pertanyaan ini. Kemudian 40%-nya kira-kira apa? Ada yang punya usul? Pendengar. Pendengar. Ibu termasuk yang mana? Pendengar juga. Iya. 40%-nya kira-kira Tidak. Oh, Yang tertarik. tertarik untuk melayani tapi tidak pernah diminta dan tidak tahu bagaimana melayani. Ya, dalam pengalaman kami bergereja, 40% ini sebenarnya sebuah potensi. Tapi mereka tidak tahu karena jarang diarahkan. Dan mereka tidak tahu karunia-nya apa. Harus berbuat apa. Kontribusinya apa. Nah, seringkali terjadi, mengapa jemaat tidak melayani? Karena kita yang tidak mendorong, mengingat, merekrut, dan tidak peka dengan potensi mereka. Tidak melibatkan. Ini tugas-tugas kita bersama ya. Oke. Nah, silakan. Apa pendapat Bapak Ibu dengan gambar ini? bodoh. Bodohnya Ada di mana roda. itu, Bu? Ada itu ban-bannya kenapa malah di atas bukan di bawah? Terus apa lagi? Silahkan. Apa pendapatnya lihat gambar ini? Silakan. Kenapa banyak kotak ya? Jadi susah ya. Jadi perlu Kenapa kerjasama. banyak kotak? Enggak, itu kan bannya kan yang di atas. Iya, jadi kenapa? Jadi bersusah payah karena bannya yang kotak, jadi didorong pun tidak bergerak ya. Bergerak, Bu, cuma mungkin ya, Bergeraknya, perlu perjuangan, kesulitan. perlu apa Ini namanya, termasuk yang kerjasama. 40% tadi ya, Pak? Ada potensi, ada ban, tapi nggak dimanfaatkan. Iya, ini kalau kita simpulkan, sumber daya yang ada itu disia-siakan. Capek-capek melayani, ada yang mendorong. Coba Bapak Ibu bayangkan saja majelis sama pendeta yang mendorong itu gereja, tapi yang dipakai itu salah, ban kotak yang bukan pada tempatnya, atau boleh dikatakan orang yang tidak tepat pada tempatnya. Sedangkan yang potensi yang luar biasa, ban yang banyak itu, jadi bannya bukan 4 loh, banyak di atas itu tidak digunakan. Ya, tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini yang sering terjadi sehingga pelayanan kita itu terhambat. Nampaknya lelah, banyak energi, banyak waktu yang kita habiskan, banyak keributan. Ini bisa aja yang depan dan belakang nih saling ribut. Kamu kurang kuat dorong, kamu kurang kuat narik. Kok jalannya cuma setapak bluk sekali begitu aja. Sementara yang atas tuh ketawa-ketawa. Ya, karena kesalahan. Nah, ini memang berbicara tentang kepemimpinan, tentang mendayagunakan potensi yang ada. Ya, ini sebenarnya sebuah kritik yang tajam buat kita sebagai gereja ya. Sebagai gereja. Nah, Napoleon Bonaparte pernah menunjuk Tiongkok karena dia melihat begitu besarnya potensi negara itu. Di zaman jayanya dia pernah berkata, di sana ada raksasa yang sedang tidur. Kalau bangun dia tidak dapat dihentikan.
Sekarang sudah bangun belum? Sedang bangun dan bekerja. Sekarang sudah menjadi negara besar. Secara ekonomi sudah mengalahkan Amerika sekarang. Ya. Raksasa tidur. Nah, gereja Tuhan adalah raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, dia tidak akan dapat dihentikan. Coba kalau semua kita dari sini aja, nggak usah banyak nih, semuanya bangun. Setelah ini semuanya memuridkan 5 atau 10 orang. Wah, pengaruhnya besar sekali. Amin. Amin. Aminnya cuma sedikit. Amin. Tidak hanya jadi raksasa, jadi giant. Kita ini Bapak Ibu sekalian mungkin kita tidak dapatkan 10 atau 12 atau 20 murid. Bisa dapat 1 aja yang potensial, itu dampaknya besar. Tapi 1 itu kita didik, kita latih benar-benar. Bisa saja dia anak kita. Hamba-hamba Tuhan besar seperti Billy Graham segala macam itu yang melatih pada awalnya dan Tuhan pakai itu adalah orang-orang sederhana. Ya, jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Karena kalau kita didik orang dalam kebenaran, walaupun nampaknya mungkin tidak layak atau tidak ini secara dunia, sama seperti para murid pada waktu itu tidak layak disebut sebagai murid rabi. Tapi Tuhan membentuk, mengubah mereka, sehingga mereka mempengaruhi dunia. Jangan kecil hati dengan ketidakmampuan kita, pendidikan kita, kelemahan kita. Tapi Tuhan bisa memakai kita, karena jangan melihat diri kita, tapi lihatlah Tuhan yang besar itu. Kalau raksasa ini sedang bangun, waduh, susah untuk dihentikan. Gus Dur berkata, Presiden Indonesia, almarhum Gus Dur berkata, orang Kristen itu jangan dibabat. Kalau dibabat, dia makin merambat. Makin merambat. Iya. Jadi cara mematikannya, berilah kesenangan, berilah hiburan yang menyenangkan, dia akan mati sendiri. Tapi kalau dibabat, dia akan makin merambat. Ya. Oke. Jadi sekarang kita kembali ke pandangan strategis. Kita ubah pikiran kita. Gambaran apa yang seharusnya terlintas dalam pikiran kita jika membayangkan tentang seorang hamba Tuhan? Yang seharusnya, ya. Kalau tadi di awal kan pandangan umum. Yang seharusnya muncul ialah orang-orang percaya yang melayani jemaat Kristus, pendeta, pastor, penginjil, dan lain-lain. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Ya. Jadi seorang hamba Tuhan itu dari semua bagian. Orang percaya yang melayani Kristus di dunia, pengusaha, ilmuwan, politikus, pelajar, dan lain sebagainya. Termasuk diri kita sendiri. Ya, jadi sekarang ubah mindset-nya. Ini yang harus muncul di pikiran kita ketika membayangkan seorang hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Ya, meskipun bekerja di rumah tangga, di bagian-bagian lain di dalam hidup kita, apapun profesi kita, kita ini adalah hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, apa peran dan tugas pendeta atau pastor yang sebenarnya? Tugasnya ialah memperlengkapi seluruh umat untuk melayani. Ya, ini tugas utamanya. Apa peran dan tugas jemaat? Tidak lagi seperti itu tadi ya, peran dan tugas jemaat, tapi berubah sudah. Melakukan pekerjaan pelayanan di dunia dan membangun tubuh Kristus. Kemudian, apa peran dan tugas sekolah Alkitab? Mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemerlengkap seluruh umat menjadi hamba Tuhan. Jadi sudah berubah ya pandangannya berdasarkan firman Tuhan tersebut. Jadi bukan hanya mencetak seorang hamba Tuhan dengan dasar sekolah teologi, tetapi dia mampu memperlengkapi seluruh umat menjadi hamba Tuhan. Ya. Makanya saya terpanggil dan sangat senang sekali dengan pemuritan itu dengan tujuan, karena saya tahu ini panggilan seorang hamba Tuhan itu memperlengkapi seluruh umat. Ya.
Kemudian berikutnya, pandangan strategis tentang jemaat yang baik. Tidak lagi hukum ke-11 itu tadi, tidak berbuat ulah dan segala macam. Tapi sudah berubah. Ya, orang yang mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal, itu jemaat yang baik itu seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang bertumbuh dewasa dan menolong orang lain bertumbuh. Yang ketiga, orang yang mengenali panggilan pelayanan khasnya dan melakukan pelayanan dalam kebersamaan yang saling melengkapi. Nah, ini baru jemaat yang baik. Kalau tadi itu sudah baik ya, sebenarnya datang teratur, oh sudah baik. Iya. Kemudian taat apa kata pendeta, G, gitu ya. Baik. Asal jangan G, mboten Kepanggih. Oke. Nah, kemudian jadi penekanannya mengenali panggilan pelayanan khasnya dan melakukan pelayanan dalam kebersamaan saling melengkapi. Oke, jadi ini mantap ya. Saya berharap pandangan kita sudah berubah. Nah, di dalam buku ini Alton Trueblood berkata, jika reformasi pertama itu mengembalikan firman Allah kepada umat Allah, kita sekarang memerlukan reformasi kedua untuk mengembalikan pekerjaan Allah kepada umat Allah. Ya, reformasi pertama itu kita ingat mengembalikan kepada back to Bible, kembali kepada Alkitab. Kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, reformasi yang kedua yang diperlukan ialah mengembalikan ya pekerjaan Allah kepada seluruh umat, kepada semua orang percaya. Jadi bukan hanya kepada para kaum rohaniawan yang full time saja. Nah, sekarang yang berikutnya, yang ketiga. Yang terakhir, bagaimana menjadi pekerja pelayan? Nah, ini tidak asing buat kita. Semua sudah dapat kan di misi ya. Ya, 3D. Doa, dana, dan daya. Menurut Ibu Maya, yang mana yang paling banyak dilakukan orang? Doa. Doa. Mengapa doa, Bu? Hanya Tuhan dan kita yang tahu, tidak perlu orang lain tahu. Iya, biasanya seringkali doa itu dijadikan, tapi kenyataannya tidak banyak juga orang berdoa. Kenapa itu terjadi? Karena doa gratis, Pak. Gratis ya. Lebih gampang. Ya, seringkali doa yang paling banyak, ya kita doakanlah, tapi kayaknya tidak berdoa. Padahal orang yang berdoa, kalau doanya benar, dia sendiri terpanggil untuk pergi sebagai satu tanda dayanya, kemudian juga mendukung sebagai tanda dia dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan itu. Jadi jangan salah ya. Sekarang kita lihat doa. Mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Ya, jadi membutuhkan banyak pekerja. Minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Supaya dikirimkan pekerja yang tepat. Ya, di Cibinong juga doakan juga hamba Tuhan, regenerasinya, kemudian ini Bapak Ibu perlu doakan. Ya. Nah, kemudian kalau kita berdoa, ya sejauh mana Anda berdoa untuk mengisi untuk melakukan pekerjaan ini, ada dua hal yang terjadi. Ya, pertama, Tuhan mengangkat orang menjadi pekerja bagi tuayannya. Atau yang kedua, mohon kesediaannya. Tuhan menggerakkan hati kita menjadi pekerja tuayannya. Kita tahu ada yang mau menjadi misionaris, bukan hanya saat muda seperti Yola dan Dian. Ya, mungkin ada yang mau menjadi misionaris dalam waktu khusus, bisa juga melayani. Bapak Ibu bisa menghubungi WEC atau IMF, melayani mungkin dalam masa liburan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke ladang misi, bisa juga. Ya, banyak sekali pekerjaan pelayanan.
Nah, itu berdoa ya. Doa itu merupakan kekuatan. Ya. Doa itu sama seperti angkatan udara yang membombardir sasaran musuh sebelum pasukan darat datang. Doa itu luar biasa, karena dari Cibinong kita bisa berdoa ke Kupang, berdoa ke Afrika, berdoa kemana-mana seluruh dunia. Pelajaran pertama kita ingat bahwa berdoa adalah hak istimewa bagi setiap orang percaya. Ya. Kemudian yang kedua, dana, memberi dukungan bagi pekerja di ladang Tuhan. Ya, jadi ada yang kekurangan dan ada yang membutuhkan, kita pergi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi ada yang pergi, ada yang mendanai, ada yang mendoakan, ada yang mengutus, dan lain sebagainya. Ya, karena jangan berpikir pekerjaan Tuhan itu matre sifatnya, tetapi pekerjaan Tuhan itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Justru harusnya yang terbaik yang kita lakukan. Ya, karena memang kebutuhan untuk ladang misi, untuk pekerjaan Tuhan, untuk operasional gereja itu memang sangat tinggi. Kemudian daya, menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Ya. Terpanggil sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Silahkan kalau memang Tuhan menggerakkan secara pribadi atau memang panggilan khusus di gereja, di yayasan, di sekolah, di lingkungan, di mana saja. Ya, kalau Tuhan memanggil, jangan kita mengeraskan hati kita. Bisa saja di usia-usia kita ada yang masuk sekolah Alkitab lagi, ada. Ada teman kami yang masuk sekolah Alkitab umurnya hampir 60 juga ada. Karena dia dapatkan panggilan untuk diperlengkapi itu di usia-usia itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Nah, ini tentang Jerry White ya. Ia membuat sebuah komitmen dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya. Seperti menandatangani selembar belangko cek lalu mempersilahkan Tuhan mengisi jumlahnya, artinya terserah kepada Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau. Ya, ini Jim Elliot ya. Jim Elliot ini seorang misionaris yang mati syahid ya. Dia berkata, bukanlah bodoh seseorang yang melepaskan sesuatu yang tak dapat dipertahankan untuk memperoleh sesuatu yang tak dapat direbut darinya. Jadi dia ini mati syahid dan dia mempersembahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia memang nyawa itu pasti akan hilang, semua kita pasti akan mati. Dia tidak dapat mempertahankannya. Tapi bukanlah hal bodoh katanya kalau itu dilakukan untuk sesuatu yang mulia, ya. Untuk sesuatu yang tidak dapat direbut daripadanya, kemuliaan surgawi itu. Dia rela menyerahkan hidupnya karena dia tahu itu yang terbaik. Melayani di tempat yang sulit. Ya. Saya kemarin berbicara kepada anak-anak muda di gereja, mereka minta saya tentang iman yang radikal. Ya, iman yang radikal, dan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang keras sekali. Karena radik itu artinya pohon, akar pohon. Jadi sebuah pemahaman tentang siapakah Tuhan secara mendasar yang membuat kita kokoh, tidak goyah, apapun yang kita hadapi termasuk kematian itu sendiri. Ya, nah ini 3 hal ya. Doa, mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan, dana, memberi dukungan bagi pekerja di ladang Tuhan, daya, menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Ya, 3D kita lakukan. Jadi 3 mudah ya untuk kita ingat. Yang pertama tadi, kita diselamatkan untuk melayani, kemudian kita diperlengkapi untuk melayani, kita diutus untuk melayani. Nah, gambarnya sama, doa, dana, dan daya. Nah, ini ayat hafalannya. Jadi sebelum Ibu Maya izin, sudah selesai, Bu. Oh, puji Tuhan. Iya. Jadi saya cepat hari ini, Bu, karena bagian ini saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah sering mendapatkannya. Ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin.
Ya, ini hafalan untuk minggu depan. Cuma 1 ayat saja. Ya, 1 ayat, tapi ini kalau dikhotbahkan itu lengkap dia. Kita dibuat oleh Tuhan, kita jatuh dalam dosa, kita diperbaharui, kemudian kita dikembalikan untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan Allah menghendaki itu menjadi gaya hidup kita. Ya, 4 poin itu penting sekali. Bapak Ibu kalau mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini 1 ayat ini saja cukup. Kalau melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu berbicara tentang anugerah. Semua kita telah berbuat dosa, kita sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan, kata Paulus, kemudian kita diselamatkan oleh karena anugerah, bukan karena andil kita. Oh, nge-lag. Ya. Pak Usada kenapa, Pak? Sinyalnya. Sinyalnya ada gangguan, Bu. Oh iya. Oh iya, putus-putus. Ya, nggak apa-apa, yang penting relasi kita nggak putus. Amin. Minggu depan sedikit Pak, 2 minggu yang akan datang 3 ayat. Oh gitu. Biasanya pembukaan begitu, Bu. Pembukaan kayak buku 1 kan manis-manis kan, 1 ayat gitu. Iya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Silahkan, Bu. Saya senang Tapi- Ibu Esther suka nanya nih. Tapi nggak ada hubungannya dengan pelajaran hari ini, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh, Bu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Karena ini mengganggu saya 2-3 hari ini, bikin saya nggak nyaman. Oh gitu. Jadi, masalah perjamuan kudus. Oke, kalau begitu begini saja, Bu. Untuk bagian yang 1 ini kita Close dulu. kita stop saja ininya ya. Rekamannya. Rekamannya saya tutup ya.